Itu di depannya itu kalau keluar sesuatu, misalkan pipisnya itu berupa batu, misalkan kencing batu, akhirnya sing metu bukannya air tapi perongkolan kerikil-kerikil, apa juga membatalkan wudhu, Karena apa? Karena keluar sesuatu dari dua arah jalan keluar kemaluan itu tadi. Nah itu. Tapi kalau air mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi wajib untuk mandi jinabat. Nah, karena air mani itu tidak najis. Yang najis itu air kencing, air madhi itu baru najis. Sudah saya jelaskan kemarin, kalau air mani itu sifatnya putih. Nah, kalau air madhi itu bening dan lengket. Kalau misalkan kalian beraknya itu berupa apa ya, permata atau emas, apakah juga membatalkan wudhunya? Juga membatalkan. Wes talah, pokoknya keluar sesuatu apapun itu dari arah depan atau arah belakang itu membatalkan wudhu kecuali air mani. Berikutnya yang membatalkan wudhu adalah kapindone ndumuk dubur lan kubule nganggo telapak tangan lan pucuk drijine. Jadi yang kedua adalah mendumuk kubul atau kemaluan yang depan, atau mendumuk menyentuh dubur ya, kemaluan yang belakang, memakai tangan, telapak tangan atau dengan jari-jari tangan itu juga membatalkan wudhunya. Nah, kalau misalkan kalian menyentuhnya itu cuma memakai apa ya, sarung tangan. Nah, apakah membatalkan wudhu? Tidak membatalkan. Karena apa? Karena ada hijab, ya, ada link antara kubul sama tangan. Jadi ini misalkan ini sarung tangan, kemudian ini jari tangan, kamu sentuh kemaluan kamu, memakai itu tidak membatalkan wudhunya. Karena apa? Karena ada penghalang antara kubul dan juga tangan, seperti itu. Lah kalau misalkan menyentuhnya itu pakai punggung tangan seperti ini, apakah batal? Tidak membatalkan. Jadi lek misalnya gatel, manuke gatel, lek ngukur ojo nggae iki, tapi nggae iki ae ya. Osok. Nah, insya Allah tidak batal, karena menurut mazhab Syafi'i apa itu? Jika menyentuh kemaluan tapi memakai punggung tangan itu tidak membatalkan wudhunya. Yang membatalkan itu pakai telapak tangan dan juga jari-jari tangan, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian tidak menyentuh kemaluan tapi menyentuh rambutnya, apakah juga batal? Nah, kalau menyentuh rambut kemaluan alias jem titik-titik, nah itu tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Yang membatalkan wudhu itu menyentuh batang kemaluan. Misalnya ini kemaluan dari ujung bonggol sampai dengan ujung pucuk, nah termasuk helmnya, ini membatalkan wudhunya. Adapun rambut yang tumbuh di sekitar bonggolnya kemaluan itu jika kalian demek tidak membatalkan wudhu. Ngono lho cah. Jadi kudu paham iki. Engko pamane gatel, sing gatel pas rambutnya dikukur gak apa-apa, gak batalne wudhu. Sebab apa? Yang membatalkan wudhu pelanggerane kuwi adalah dari ujung bonggol sampai ujung pucuk termasuk helmnya. Ini membatalkan wudhu. Kemudian yang dimaksud dengan dubur itu yang bagian mana? Apakah pantat, bokong itu semua anggotanya adalah membatalkan wudhu? Tidak. Yang membatalkan wudhu bagian pantat itu adalah bolongan keluwengan
Nah, kluwengane bolongan jero silit itu yang membatalkan wudhu. Jadi tempat keluarnya kotoran kan biasanya buka, nutup ngono kan lek pamane metu. Lah itu yang membatalkan yo kluwengan niku. Jadi pantatnya itu tidak membatalkan. Misalnya pantatmu dicokot tengu. Nah, kok garuk pantatmu? Gak batal. Soalnya apa? Yang membatalkan itu adalah bolongan kluwengane tempat untuk keluarnya tai. Itu yang membatalkan. Jadi harus paham. Engko awakmu gatel ora sida kok kukur mergo wedi, padahal itu tidak membatalkan wudhunya. Baik itu kemaluanmu sendiri atau kemaluan orang lain yang kok dumuk ya batal. Misale awakmu duwe anak cilik, anakmu tas nguyuh, akhirnya ra iso cewok, sing nyewok ya awakmu. Kok dumuk kok osok-osok kepek ngono. Nah, akhirnya kamu langsung sholat. Sholatnya tidak sah karena apa? Karena wudhunya tadi sudah batal dengan menyewoi anaknya. Walaupun itu bukan kemaluanmu yang kamu sentuh, tapi tetap batal karena apa? Menyentuh kemaluan. Embuh kemaluane anakmu, embuh kemaluane orang lain, atau kemaluane siapa saja, itu tetap batal. Nah, kecuali kalau kemaluannya kewan seperti kemaluannya kucing atau kemaluannya wedus, itu gak batal no. Nah, insya Allah seperti itu. Nah, terus password berikutnya adalah Lutfi Nabi Hud, Rizki Nabi Soleh, Ibrahim Nabi Ibrahim. Sampai itu. Nah, yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah kaping telu senggolan kulite istri lanang wadon kang dudu muhrim sejati. Jadi ketika Anda menyentuh kulit seorang lawan jenis yang bukan mahramnya, maka itu membatalkan wudhunya. Contoh, awakmu ndumuk kancamu sing jek tas wudhu kena kulite, nah itu batal nih wudhu. Kecuali kalau ada penghalang antara tanganmu yang menyentuh dengan kulit orang yang disentuh, itu ada penghalang, baik itu berupa kain utawa kresek utawa gombal sembarang, itu tidak membatalkan wudhu karena ada hijab, ada aling-aling yang menutupinya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, menyentuh seorang anak yang belum baligh bagaimana? Tadi saya konsultasi dulu sama Gus Jazil yang mondok neng Anwarul Huda apa itu ya. Itu tadi insya Allah tidak membatalkan wudhu karena belum baligh seperti itu. Nah, tapi kalau sudah tua, bagaimana menyentuh mbah-mbah atau mbah yut misalkan yang sudah tua? Apakah membatalkan wudhu? Tetap membatalkan wudhu. Karena apa? Karena bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Senajan toh tidak ada setrumnya atau tidak ada syahwat nafsu birahinya, tapi tetap membatalkan wudhu karena bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, terus misalkan kalau bersentuhan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, tapi disertai syahwat bagaimana? Ya wudhu ae ngono, banyune sik akeh kok ya. Wis pokoke nggih jagani wudhu ae ngono lah. Mergane banyune sik akeh. Kecuali lek renek banyu kuwi lagi, tapi saiki usum udan ya toh. Jadi wudhu sajalah untuk menjaga.